Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud juga mendesak agar kasus penganiayaan relawan di Boyolali, Jawa Tengah diusut tuntas secara serius. Kasus tersebut juga harus dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Untuk melihat kasus Boyolali ini dalam perspektif yang lebih prinsipil gitu. Karena peristiwa Boyolali ini akan terus menarik perhatian publik. Ya. Karena memang sangat serius, sangat prinsipil, tidak bisa dibiarkan dan harus ditangani dan dimitigasi impact-nya. Ya. Karena ini tidak boleh menjadi bola salju. Ya. Bola salju yang melebar kemana-mana, dan kalau itu menjadi bola salju, dia akan mempengaruhi iklim pemilu yang bebas, damai, dan tertib. Nah, saya sengaja menekankan hal ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia. Ya. Dunia itu melihat India, melihat Amerika, dan melihat Indonesia sebagai model demokrasi. Kita ini termasuk yang dianggap sukses sebelumnya. Walaupun belakangan ini demokrasi di Indonesia mengalami banyak sekali regresi. Ya. Nah, kita sedang di-challenge untuk itu. Kita tidak ingin dunia internasional melihat pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang tainted. Ya. Pemilu yang cacat, pemilu yang bermasalah. Ya. Karena intervensi kekuasaan dan netralitas yang tidak terjamin. Nah, peristiwa Boyolali ini akan menjadi salah satu evidence, salah satu bukti di mana integritas pemilu itu tainted, integritas pemilu itu bermasalah. Nah, ini yang menyebabkan kami ngotot sekali, kami sangat keras menuntut supaya kasus ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita tidak ingin status kita itu melorot ke bawah tentunya. Karena ini akan berdampak terhadap keberlanjutan program pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Suka atau tidak suka akan seperti itu. Ya, jadi ini dalam perspektif yang lebih global sudah. Saya ingin mulai dengan itu karena tadi Pak Arsyad sudah bicara cukup banyak, Pak Andika juga sudah bicara cukup banyak. Nah, saudara-saudara, peristiwa Boyolali ini harus ditangani secara proporsional. Ya. Baik dari segi pidana, tadi Pak Andika sudah menjelaskan, ya, pasal 351 dan sebagainya. Tapi juga harus dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Ya. Dan disiplin militer saya nggak akan sebutkan, tapi saya pada awalnya hanya melihat ini dalam perspektif pidana sebagai penganiayaan. Penganiayaan yang direncanakan, ya. Kalau melihat seperti itu. Dan juga ada faktor omission, tadi disebut oleh Pak Andika, ya, pembiaran, ya, dari mereka yang tidak melakukan sesuatu terhadap penganiayaan ini. Nah, buat saya, penanganan kasus ini yang profesional adalah ujian buat menjaga integritas pemilu dan pilpres kita. Ya. Kita selalu mengatakan bahwa pemilu ini termasuk kampanye yang diadakan setiap 5 tahun. Itu adalah pesta demokrasi. Pesta di mana rakyat, ya, menikmati haknya yang berdaulat. Ya. Dan dalam konteks ini kita selalu mengatakan semua pihak mesti menahan diri untuk tidak mengganggu kegembiraan itu. Dan menurut saya itu fair dan itu sangat legitimate, ya, permintaan semacam itu. Karena kapan lagi rakyat bisa menunjukkan kedaulatannya kalau tidak sekali dalam 5 tahun. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pendukung paslon, ada relawan yang hiruk pikuk atau membuat kebisingan di jalan. Nah, ini salah satu alasan yang dikemukakan, ya, kenapa, ya, kejadian ini terjadi di Boyolali. Karena tidak suka mendengar, ya, kebisingan yang diakibatkan oleh suara motor yang begitu besar, begitu mengganggu waktu itu. Ya, saya sih diperingati saja, ya, ditegur saja. Tapi jangan ada tindakan-tindakan brutalitas, jangan ada tindakan-tindakan kekerasan, apapun alasannya. Kalaupun ada sesuatu, tindakan yang mungkin lebih dari itu, yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, misalnya, ya,
itu pun tidak memberikan alasan apapun untuk melakukan penganiayaan. Kita ini kan negara hukum gitu, rule of law gitu, bukan rule by law. Nah, sebagai negara hukum, siapapun kita ini, sipil,